Langsung kita mulai ya Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Arif Maftuhin, kami sampaikan, kami ucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk bisa membersamai kita pada malam hari ini di lanjutan kajian online Laboratorium Agama Masjid Win Sunan Kalijaga. Semoga teman-teman yang bisa menyimak baik secara online, maksud saya baik di Zoom ataupun di channel YouTube, kami sampaikan banyak terima kasih dan selamat menyimak. Semoga apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keberkahan, dan tentu apa yang kita pelajari semoga nanti bisa diamalkan di masyarakat. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pendampingan kepada masyarakat difabel. Sebagaimana yang kita tahu bahwa UIN Sunan Kalijaga adalah kampus yang memiliki perhatian besar kepada mahasiswa difabel. Jadi bukan hanya mahasiswa dengan kemampuan normal, tetapi juga mahasiswa dengan kemampuan yang sedikit berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan untuk itu, maka perlu kita bersama-sama pelajari apa yang seharusnya kita berikan, pelayanan apa yang seharusnya kita berikan kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan yang agak sedikit berbeda dengan kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Dengan harapan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Arif Maftuhin. Kepada beliau kami persilahkan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya merasa bergembira malam ini bisa bergabung dengan teman-teman sekalian di Masjid Win Sunan Kalijaga. Menurut undangan dari panitia, saya lihat saya diminta untuk berbicara tentang difabel ya. Memang kebetulan sehari-hari di UIN saya mendampingi teman-teman difabel dan kita punya kurang lebih 85, jadi tergantung jumlah wisuda atau belum. Dan kalau yang aktif kurang lebih 83 mahasiswa difabel. Nah, ini tahun ajaran baru yang berat sebenarnya bagi kita. Kita menerima mahasiswa difabel dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kebetulan juga sekarang kita dihadapkan kepada pandemi gitu ya. Jadi jumlah difabelnya banyak, terus kemudian tiba-tiba kita dihadapkan kepada situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Gitu. Nah, pandemi itu memang berat bagi semua orang, dan kalau kita bicara tentang difabel tentu beratnya itu berlipat-lipat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau orang biasa mungkin kendala-kendala yang mau dialami orang, biasanya difabel memiliki tambahan berupa aksesibilitas. Kalau difabel secara umum, mungkin secara ekonomi teman-teman difabel juga mengalami tekanan yang jauh lebih berat. Misalnya begini, saya punya teman itu yang buka pijat, ini bukan mahasiswa.
tukang pijat. Jadi selama pandemi itu tidak ada sama sekali klien yang datang ke panti pijatnya. Nah, kalau orang lain mungkin punya alternatif pekerjaan, punya alternatif sampingan yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi kalau difabel seperti tunanetra itu selama ini sudah menggantungkan dirinya kepada profesi pijat. Nah, begitu pijat tutup ya mereka harus berjuang ya sebenarnya untuk bagaimana bisa tetap hidup di tengah-tengah pandemi itu. Nah, demikian juga mahasiswa. Saya kira tidak hanya mahasiswa gitu ya yang punya masalah dengan pandemi ini. Nah, kita di UIN Sunan Kalijaga tahu persis bagaimana kita di UIN ini sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan sepertinya gitu ya ketika pandemi ini datang. Kita minta untuk kampus ditutup dan seterusnya, itu kan aspirasi dosen dan beberapa orang sebenarnya agar kampus segera mengambil tindakan sehingga kita segera menutup kampus. Nah, setelah ditutup bagaimana? Apakah dosen kemudian tiba-tiba bisa menyesuaikan diri dengan dengan keadaan pandemi? Saya yakin juga tidak. Gitu. Saya tidak perlu mengkritik orang lain ya, saya mengkritik diri saya sendiri kalau misalnya harus mengkritik. Pada semester kemarin itu karena kita tidak siap untuk full daring ya, akhirnya saya daringnya daring-daringan. Artinya daring-daringan itu ya kadang kuliah, kadang tidak gitu. Mana kita belum siap juga materinya kalau harus selalu kuliah online dan seterusnya. Jadi pada semester kemarin tidak cukup siap sebenarnya kita untuk menghadapi pandemi itu. Nah, pada semester kedua harusnya loh ya, itu harusnya lebih siap. Tetapi kita juga melihat tidak ada persiapan sama sekali. Anda tahu bahwa di Kementerian Pendidikan saja itu berkali-kali ada keluar kebijakan yang berbeda-beda. Dulu di bulan September kalau tidak salah, Agustus atau September, ada edaran dari Menteri Pendidikan prosedur yang harus dilakukan oleh sekolah ketika pandemi, harus dari rumah. Kalau misalnya mau membuka maka kabupaten itu harus hijau dulu dan seterusnya ya, status-status yang sebenarnya kita juga tidak tahu persis apakah status itu berguna atau tidak berguna sebenarnya. Maksud saya begini, misalnya ketika Bantul dinyatakan merah misalnya gitu, apakah otomatis Gunung Kidul yang dinyatakan hijau misalnya ya itu aman? Kan tidak. Kenapa ya? Karena orang COVID itu disebar melalui mobilitas. Nah, mobilitas orang dari Bantul ke Gunung Kidul kan tidak bisa dibatasi gitu ya. Jadi apalagi tidak ada lockdown. Nah, ketika kita bicara tentang secara khusus tentang teman-teman difabel, maka kita juga harus tahu apa yang kira-kira menjadi hambatan dari teman-teman difabel itu. Nah, kebetulan kami di PLD itu juga mencoba menggali informasi kira-kira pandemi ini bagi teman-teman difabel seperti apa gitu ya, dan saya merasa waktu itu segera kita buat survei gitu dan mungkin hasilnya akan saya sharing di sini ya sambil kita bentar. Kebetulan hasil dari survei kita ini sudah kita saya kirimkan ke CSIS, kemudian ini sudah dipublikasikan. Jadi mungkin dari survei ini kita bisa punya gambaran bagaimana kondisi teman-teman difabel selama COVID-19 ini, gitu ya. Nah, seperti kita ketahui, tadi sudah disebut. Nah, survei ini penting karena UIN Sunan Kalijaga itu adalah salah satu dari sedikit sekali universitas di Indonesia yang punya mahasiswa difabel dalam jumlah yang signifikan banyak gitu ya. Kalau universitas lain ada mungkin 1-2, UGM juga mungkin punya 1-2 berapa gitu. Tetapi yang punya mahasiswa masif banyak seperti kita mungkin hanya kita dan Universitas Brawijaya di Malang ya. Nah, karena itu riset ini atau penelitian ini penting menjadi semacam representasi
bagaimana keadaan dan nasib teman-teman difabel gitu. Jadi misalnya di survei ini kita mencoba memulai dari yang paling bisa kita terjadi kuliah online itu. Nah, kita tahu bahwa ini datanya kalau yang sempat ikut survei sekitar 37 orang, mayoritas 40% itu adalah tunanetra, kemudian ada tuli, tunadaksa dan mobilitas. Kira-kira yang ikut survei gambarannya seperti itu. Nah, hasilnya yang kita survei adalah seperti berikut. Nah, karena Anda tahu bahwa kalau di kampus itu kan teman-teman difabel sangat dibantu oleh teman-teman relawan. Nah, kalau di rumah, maka harapan kita tentu ya bayangan kita ya keluarga ya. Jadi, karena itu kita nyoba tahu apakah ketika teman-teman difabel ini di rumah, keluarganya itu membantu atau tidak. Pertanyaan kita yang pertama. Karena dalam pikiran kita ya, kalau di kampus ada PLD, ada pusat layanan difabel, kalau di rumah tentu harusnya ada keluarga yang bisa membantu gitu. Nah, jawabannya seperti ini. 37% atau jumlah yang paling banyak itu sebenarnya mengatakan keluarga tidak membantu. Ya. Nah, bisa bayangkan, ini tergantung dari jenis-jenis disabilitasnya ya. Tapi kalau keluarga tidak membantu mungkin agak berat memang ya. Terus yang kedua yang menjawab kadang 34%, 28%, hanya 28% atau sekitar seperempat lebih sedikit itu 1:4 yang dibantu oleh keluarganya. Di teman-teman difabel di rumah itu tidak dibantu oleh keluarganya yang banyak. Nah, yang kedua, karena kita juga bicara tentang akses gitu. Kuliahnya full daring, tetapi apakah alat-alat itu dimiliki oleh teman-teman difabel? Kita minta mereka untuk mencontreng device yang mereka punya, gitu ya, alat yang mereka punya. Itu satu orang bisa punya lebih dari satu alat gitu ya. Kita bisa membacanya begini. 81% mahasiswa difabel itu memiliki HP. Ya, jadi 81% memiliki HP untuk digunakan mengakses. Jadi ada 7 orang itu sepertinya yang tidak punya HP. 30 orang diantaranya memiliki handphone. Kalau tidak memiliki handphone, bagaimana kuliahnya? Ya mungkin yang tidak memiliki handphone itu menggunakan laptop. Jadi alternatifnya adalah menggunakan laptop. Nah, kita juga tahu dari data ini mayoritas ya itu memang menggunakan HP dan kita bisa membayangkan kalau kuliah itu, nah seperti sekarang ini misalnya menggunakan HP dengan menggunakan komputer itu pasti akan berbeda gitu ya. Jadi kita bicara tentang keadaan yang orang harus mentelengi fokus ke layar kecil dalam waktu berhari-hari. Nah itu pasti akan sangat berat gitu ya. Jadi tidak mudah orang itu harus akses laptop atau layar kecil HP dalam waktu yang lama. Nah terpenting dari alat itu adalah akses ke internet. Indonesia itu sebenarnya negara yang segi pengguna internetnya meningkat. Tetapi bagaimana sekian persen masih belum punya akses internet. Jadi kalau data terbaru 2020 yang mempunyai akses internet itu baru 64%. Jadi ada 36% warga Indonesia yang belum punya akses ke internet. Ya kalau yang kuliah insya Allah sudah masuk 64% ya. Tapi itu kita akan melihat saja apakah akses internetnya baik atau tidak, itu yang kita lakukan. Karena bagi kita jangankan mahasiswa difabel ya, dosen saja itu ada yang tidak punya akses internet gitu. Ya karena lokasi rumahnya dan seterusnya itu membuat teman-teman dosen juga tidak punya akses internet. Dari data yang kita peroleh, 75% mahasiswa difabel mengakses internet dari HP. Nah, artinya hanya menggunakan paket. Nah, kalau kita bicara tentang paketan, tentu datanya akan sangat terbatas, tidak bisa
semaunya waktunya, tidak bisa semaunya menghabiskan paket gitu ya. Ini beda dengan yang 27% ini yang punya akses WiFi di rumah gitu ya. Atau di RT ya, misalnya. Jadi mayoritas hanya menggunakan HP untuk mengakses internet. Nah, ini yang kita tanyakan berikutnya ini adalah akses teknologi dari teman-teman difabel itu. Yang mungkin penting untuk diperhatikan adalah ketika bagaimana teknologi itu lalu sesuai atau tidak sesuai dengan mahasiswa. Dari semua media belajar daring yang digunakan untuk kuliah online, manakah yang menurutmu paling cocok? Kita coba nyocok-nyocokin dengan teman-teman tunanetra. Ini responden pertama kita teman-teman tunanetra. Nah, kalau teman-teman tunanetra menjawab yang paling cocok adalah Google Classroom. Nah, itu jumlah yang cukup lumayan. Terus kemudian dilanjutkan dengan WA. Nomor 2, nomor 3 ceramah audio yang direkam. Ini karena bicara tentang teman-teman tunanetra ya. Jadi mereka lebih suka kalau dosen membagikan audio di WA. Ceramah gini ini direkam lalu kemudian dibagikan di WA. Ini untuk teman-teman tunanetra. Hanya sedikit yang menjawab e-learning UIN ya. Banyak tuh yang e-learning UIN. Nah, terus kemudian yang berikutnya ini yang teman-teman tuli. Dari semua media belajar daring yang digunakan untuk kuliah online, manakah yang menurutmu paling cocok? Nah, ini sama. Ini saya sebenarnya agak ragu dengan data ini karena kalau tuli kok minta ini karena ada 23% itu yang ceramah audio yang direkam dan dibagikan via WA. Ya, ini kalau tuli kayaknya sih harusnya tidak gitu ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman tuli itu mendapatkan audio dari dosennya, mendengarkannya bagaimana? Nah, kecuali tadi mungkin ada pendamping di rumah, tetapi kan kenyataannya di rumah tidak banyak yang didampingi gitu. Jadi ini mungkin datanya tidak, saya tidak terlalu percaya sebenarnya gitu ya. Tetapi ya, itu jawaban mereka, saya mau apa? Nah, jadi yang paling banyak dipilih adalah di WA. Zoom itu sedikit, hanya 15%. Lalu yang kemudian dipilih, nah ini saya menanyakan kepada teman-teman itu, ya sebenarnya tentu tidak fair ya bertanya seperti ini. Kalau kuliah online dibanding kuliah langsung enak mana? Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu karena mungkin kita akan menjawab pasti bahwa kuliah di kampus lebih enak gitu ya. Nah, karena ini saya tanyakan karena begini, ini mayoritas teman-teman tunadaksa atau pengguna kursi roda itu kan kadang kalau harus ke kampus itu kan berat ya. Mereka ada yang tiap salah satu mahasiswa difabel kita yang kalau ke kampus itu harus naik Gojek, harus diantar ibunya, digendong ibunya. Saya pikir itu akan berat. Ya. Jadi memang ada beberapa orang mungkin yang 22% itu yang lebih enak online. Walaupun mayoritas kita mengatakan lebih enak tetap muka. Tetapi bagi teman-teman difabel mobilitas, ke kampus saja susah, itu mungkin kuliah online itu bisa memberikan alternatif gitu karena mereka bisa lebih nyaman di rumah, tidak perlu repot-repot Gojek, tidak perlu repot-repot mobilitas yang menyusahkan. Lalu hasil itu tadi saya mencoba membuat beberapa kesimpulan yang mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman dosen dan siapapun yang punya mahasiswa difabel atau siswa difabel gitu, bahwa kuliah online itu harus sevariasi mungkin, variatif ya. Tidak melulu Zoom setiap minggu sekali Zoom itu juga sebenarnya tidak cocok untuk teman-teman difabel dan untuk semua orang sebenarnya karena kita bicara tentang yang namanya kelelahan karena layar atau screen fatigue. Di kita itu capek sebenarnya kalau sehari harus menghadapi layar komputer atau smartphone tadi. Jadi perlu variasi. Ketika kita mengajar, maka harus ada waktu tugas atau bentuk materi pembelajaran yang tidak mengandalkan tatap muka melalui internet. Nah, kemudian yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga adalah
melibatkan keluarga. Nah, ini tadi karena keluarga belum banyak terlibat, mungkin guru atau dosen kalau sempat ya mungkin berkomunikasi dengan keluarganya, menanyakan apakah kuliah saya ini selama ini baik-baik saja, atau bagaimana Bapak Ibu sekalian di rumah memperhatikan kuliah anaknya, ya, kuliah saya ini atau pembelajaran yang saya ampu ini kira-kira bisa diikuti dengan baik atau tidak, gitu ya. Jadi itu mungkin perlu. Terus kemudian yang terakhir, ini pelajaran untuk semua orang sebenarnya. Pandemi ini membuat kita harus mendesain ulang kehidupan kita. Bukan hanya kalau saya bicara di sini redesain mata kuliah gitu ya. Pemerintah itu juga harus redesain pemerintah. Bagaimana pemerintahan yang efektif dalam keadaan pandemi itu. Karena pandemi itu memberikan tantangan kepada kita untuk mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi kita di sini diberi kesempatan sebenarnya untuk memikirkan ulang, duduk bersama-sama. Ada satu cerita yang mungkin saya kaitkan dengan difabel ya. Dulu di Fishum itu ada mahasiswa yang pakai kursi roda, dan dosen-dosennya mengatakan dia harus ke lantai 3 untuk di laboratorium. Nah, kita bilang waktu itulah, kenapa laboratoriumnya harus di lantai 3? Bisa nggak laboratoriumnya diturunkan? Oh, tidak bisa karena peralatannya. Gitu. Terus kemudian, oh kalau begitu bagaimana kalau kita menggunakan telekonferensi? Teman-teman sekelas lainnya ada di ruangan laboratorium di lantai 3 itu, sementara yang difabel menggunakan kursi roda, itu dari bawah saja, tidak perlu ke laboratorium di lantai 3. Oh, tidak mungkin Pak, ini harus. Nah, tetapi pandemi ini menunjukkan bahwa itu mungkin. Jangankan lantai 1 dan lantai 3. Kuliahnya sekarang itu Yogyakarta dan Papua. Nah, jadi keharusan hadir laboratorium itu ternyata sekarang ya entah terpaksa atau bagaimana, kenyataannya itu ya harus dituruti bahwa ada orang yang tidak bisa mengakses. Sekarang ini kita paksa merasakan semua. Nih sekarang nih rasain lu kalau jadi difabel seperti ini gitu. Nah, tidak bisa mengakses secara langsung. Nah, kita kemudian dalam posisi harus duduk merenung bersama. Desain kehidupan, desain pembelajaran kalau dalam hal pendidikan. Apakah selama ini sudah adil bagi semua orang, bisa diakses bagi semua orang. Nah, jadi itu yang kalau ada di salah satu iklan UNICEF, ini iklannya di salah satu media internasional, jadi saya nyarinya susah ya, tapi seingat saya UNICEF itu mengatakan everyone now has to face a new normal. But what we want is a better normal. Ya mungkin kita selalu bicara tentang new normal, tetapi new normal seperti apa? Kita nggak butuh new normal kalau dia tidak better. Gitu ya. Jadi pendidikan harusnya juga new better normal gitu ya. Jadi baru dan lebih baik yang normalnya. Yang semula tidak aksesibel menjadi aksesibel, yang semula tidak inklusif menjadi inklusif, yang semula mengabaikan difabel menjadi merangkul difabel. Nah, saya kira itu pengantar dari saya. Saya tidak tahu biasanya apakah ada forum tanya jawab atau bagaimana. Silahkan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya, Pak. Biasanya memang ada beberapa pertanyaan dari jamaah, 1 atau 2 pertanyaan yang diambilkan dari chat di Zoom maupun komentar di YouTube. Ini nunggu hostnya ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak ini, Mas host? Monggo kalau ada pertanyaan bisa di-copy di chat di Zoom. Mungkin untuk mengawali pertanyaan dari saya mungkin Pak. Mungkin satu hal yang membuat saya penasaran Pak. Ketika sebelum ada pandemi ini, kira-kira metode belajar dari teman-teman difabel pada umumnya itu seperti apa? Karena saya biasanya melihat bahwa teman-teman difabel itu biasanya berteman dengan mahasiswa normal pada mahasiswa normal lainnya. Nah, saya agak bingung ketika
nanti penyampaian yang disampaikan oleh dosen tentu akan sangat sulit dikejar oleh teman-teman difabel. Nah, itu seperti apa Pak yang pertama. Kemudian yang kedua terkait sebaran dari teman-teman difabel. Apakah teman-teman difabel itu mayoritas orang Jogja atau ada juga yang di luar Jogja? Kemudian ketika masa pandemi ini melanda, apakah teman-teman difabel itu tetap stay di Jogja atau kembali pulang ke daerahnya masing-masing? Mungkin itu dulu pertanyaan, Pak. Dua pertanyaan. Kalau yang pertama mungkin kita hindari menggunakan kata normal dan tidak normal ya. Maksud saya begini, kita ini nggak ada yang normal sebenarnya. Jadi saya juga tidak normal. Kita itu semuanya tidak normal. Jadi mungkin kita menggunakan istilah difabel itu justru karena kita ingin menghindari penggunaan istilah yang menganggap difabel itu tidak normal. Kita hanya menganggap mereka berbeda. Nah, bagaimana mereka belajarnya tergantung jenis disabilitasnya. Kalau yang teman-teman tunanetra, insya Allah selama ini kalau di kampus tidak terlalu punya masalah ya dari segi pembelajaran, karena teman-teman tunanetra itu ada di kelas dan dia bisa mendengar langsung dosen berbicara tentang apa gitu. Hambatan teman-teman tunanetra biasanya kalau di kelas, kalau dosen itu menggunakan terlalu banyak media belajar yang visual, PowerPoint, terus kemudian dosen banyak menggunakan kata ganti ini itu dan seterusnya, yang tidak cukup bisa membantu teman-teman tunanetra untuk membayangkan apa yang dibicarakan dosen. Tetapi sejauh dibandingkan dengan tunarungu atau tuli, nah teman-teman tunanetra biasanya jauh lebih baik dari segi mengikuti perkuliahan. Nah, untuk teman-teman tuli atau tunarungu, kita biasanya di PLD menyediakan pendamping. Jadi mereka didampingi oleh teman-teman yang relawan menjelaskan apa yang disampaikan dosen, baik yang dalam bentuk note taking atau nyatet, atau yang dalam bentuk bahasa isyarat. Nah, tentu itu tidak ideal juga, artinya tidak maksimal sebenarnya kita, tetapi yang kita pikirkan selama ini adalah akses atau kesempatan belajar itu sudah merupakan sesuatu yang sangat mahal di Indonesia dan kita coba memberi kesempatan aksesnya. Jadi itu yang selama ini kita lakukan ketika di kampus. Nah, selama pandemi ini keadaannya bagaimana? Di awal-awal pandemi beberapa mahasiswa memang pulang kampung. Tetapi saya tanyakan beberapa mahasiswa saya dan saya juga sering ke PLD melihat beberapa mahasiswa yang bahkan dari Jawa Barat pun ada di Yogyakarta ya. Jadi mereka tinggal di Yogyakarta. Kalau yang tunanetra kebanyakan malah justru di Jogja memang tinggalnya. Mungkin yang ada di kota lain atau kembali ke rumah yang saya tidak hafal persisnya ya jumlahnya berapa, tapi tentu ada yang pulang kampung. Tetapi ada banyak yang masih tinggal di Jogja dan tinggal di kos-kosan gitu ya. Jadi mereka kuliah dari kos-kosan, tidak pulang ke rumah. Begitu. Oh, baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan yang masuk, Pak. Biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain pada umumnya biasanya ada kurikulum terkait dengan program pengabdian atau KKN. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman difabel menghadapi hal tersebut? Atau apakah ada kurikulum khusus dalam pembelajaran dan bentuk pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman difabel? Ya, untuk KKN ya. Oke, program Terutama untuk pengabdian, Pak. KKN-nya mungkin saya bisa ya KKN maksudnya mungkin kalau terkait dengan KKN kebetulan kalau ini yang bertanya mau membaca, saya pernah menulis KKN-nya difabel di UIN Sunan Kalijaga ya. Jadi nanti silahkan dicek artikel ini, ada hambatan inklusi mahasiswa difabel dalam KKN di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini saya tulis tahun 2017 memang sudah 3 tahun dan tidak terlalu update, tetapi secara umum gambarannya tidak banyak berubah dari yang digambarkan oleh artikel ini. Nanti silahkan dibaca di situ.
Ini kayaknya downloadnya agak lama. Baik, nanti silahkan dibaca di situ. Tapi begini, pada prinsipnya kita itu berpandangan bahwa untuk KKN mahasiswa difabel itu tidak berbeda dari mahasiswa lain. Dulu pernah ada satu ketika itu ide untuk ada KKN khusus difabel. Tetapi kalau kita mengatakan KKN khusus difabel, maka itu menjadi tidak inklusif lagi. Nah, karena itu KKN yang inklusif adalah KKN yang ya memberikan pengalaman kepada difabel dengan pengalaman nyata. Tentu saja ada beberapa kriteria yang kemudian kita khususkan ketika KKN itu ditempati difabel. Jadi misalnya kalau kita punya pengalaman ada mahasiswa kursi roda, menggunakan kursi roda, maka kita menyiapkan tempat KKN yang kira-kira aksesibel, yang bisa tempat ibu kosnya itu di KKN atau tempat pak dukuhnya atau siapapun yang di KKN itu bisa diakses oleh pengguna kursi roda. Kalaupun tidak, ya kita buat akomodasi yang lebih mudah lagi. Kita izinkan mahasiswa difabel itu tidak menginap di lokasi, jadi dia diantar jemput ya. Kalau kebetulan secara ekonomi mampu gitu, kemarin kita punya mahasiswa difabel pengguna kursi roda itu ya dia antar jemput selama KKN, pagi diantar, malam dijemput gitu ya, tiap hari begitu selama KKN, karena KKN-nya memungkinkan bagi pengguna kursi roda untuk ke toilet, jadi belum ada toilet yang aksesibel untuk mahasiswa KKN di tempat itu. Kita cari yang lokasinya jauh dari Jogja, ya mungkin di Sleman atau di jauh dari Jogja, lalu kemudian dia jadi yang tunanetra tidak ada masalah. Kita juga melibatkan untuk KKN yang di Gunung Kidul, bahkan kalau nggak salah kita punya mahasiswa difabel tuli yang masih warga. Jadi selama ini adaptasi akomodasi kita berikan untuk tidak mengistimewakan difabel, tetapi memberikan justru pengalaman nyata agar difabel belajar dari masyarakat dan agar masyarakat belajar dari kalau punya difabel seperti apa. Begitu kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih. Mungkin di akhir sesi sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan, Pak. Mungkin quotes atau ajakan untuk senantiasa menemani dan merangkul teman-teman difabel atau yang lainnya. Monggo, Pak. Wah, saya itu enggak tukang quote ya. Jadi mungkin terima kasih saja lah kesempatannya diberikan. Ini kalau saya kan sebenarnya kalau terkait dengan difabel dan masa pandemi ini, catatan kita adalah sampai hari ini kita belum mendengar secara langsung dari pemerintah kebijakan apa yang kira-kira berpihak pada teman-teman difabel, apalagi terkait dengan pendidikan. Kita juga masih harus belajar terus banyak bagaimana mendesain pembelajaran jarak jauh yang ramah bagi difabel. Satu semester ini adalah mungkin kesempatan kita ya untuk belajar lebih lanjut. Jadi tidak membuat mereka tersingkir lah, kurang lebih seperti itu. Saya kira itu saja, Mas. Mohon maaf Pak, ada satu pertanyaan yang masuk, kira-kira mau dijawab atau pripun? Pertanyaannya apa? Ini saya bacakan. Di mindset masyarakat, biasanya teman-teman difabel mengalami tekanan dari ranah sosial dan masyarakat. Lalu dari pengalaman Bapak sendiri, seperti apa membangun kondisi psikis mereka sehingga teman-teman difabel bisa kuat menghadapi tekanan sosial tersebut? Terima kasih. Saya harus jujur saja ya mengatakan bahwa pengalaman langsung saya lebih banyak kepada teman-teman difabel dalam setting pendidikan di UIN Sunan Kalijaga. Jadi hidup saya, pengalaman saya itu lebih banyak mengurusi pendidikan mahasiswa di kampus. Kalau di masyarakat,
terus terang saja saya tidak mau mengarang-arang, jadi saya tidak punya pengalaman langsung bagaimana menghadapi tekanan sosial. Tekanan sosial itu dihadapi oleh siapa saja, dan saya bisa memahami bahwa teman-teman difabel memiliki tekanan sosial yang tidak mudah gitu ya. Kalau di kampus, sekedar pengalaman di kampus, kita biasanya melakukan advokasi-advokasi. Di kampus itu bukannya tanpa tekanan ya. Kita punya pengalaman mahasiswa difabel yang tidak tampak difabel karena dia tidak tunarungu, tidak tunanetra. Ya, ini yang tidak kelihatan dan kemudian sebenarnya menjadi tema Hari Difabel Internasional tahun ini itu adalah the invisible. Ya, jadi difabel yang tidak kelihatan. Nah, siapakah difabel yang tidak kelihatan itu? Itu penyandang disabilitas mental. Nah, penyandang disabilitas mental itu tidak kelihatan karena mereka juga orang yang mungkin kalau dari segi fisik begitu tidak kelihatan tunanetranya, kalau diajak ngomong juga nyambung, tetapi mungkin baru tahu dia ketika dia sedang ada mengalami gangguan mental gitu ya. Nah, penyandang disabilitas mental itu pernah kita miliki di UIN Sunan Kalijaga, dan beberapa kita lakukan intervensi dengan cara mengedukasi, mengkomunikasikan kepada teman-teman dosen. Ini loh, tolong mahasiswamu yang ini beda nih, karena dia punya riwayat konsultasi dengan psikolognya seperti apa dan seterusnya. Jadi kita bahkan sampai membuat forum berkali-kali untuk bagaimana agar anak ini tetap bisa lulus sebuah mata kuliah. Misalnya kita sampai membuat terobosan bagaimana kalau misalnya ujiannya itu di rumah. Ujiannya di rumah. Kenapa? Karena anak ini punya hambatan mental. Pak, kalau dia ketemu orang banyak, itu dia takut, ketakutan. Ya, jadi kalau biasanya kalau pas kuliah itu kalau dia pas ke kampus itu sudah sampai kampus, begitu sampai di depan UIN dia pengen pulang, misalnya begitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang yang tidak memahaminya tentu akan menganggap anak ini malas, anak ini mungkin nakal dan seterusnya. Nah, kita melakukan advokasi agar teman-teman yang seperti ini bisa dipahami dan kemudian mendapatkan akomodasi yang pas bagi dia. Termasuk tadi, kalau Anda mahasiswa UIN kan ada kewajiban untuk hadir 75%. Nah, khusus untuk mahasiswa ini tidak perlu hadir 75%, tidak apa-apa. Kalau kita pernah bahkan punya ide agar tugas mata kuliah anak itu kalau dia 1 untuk 2 atau 3. Jadi misalnya dosen yang mengajar mata kuliah serumpun dan mirip, itu membuat tugas yang kira dia bisa mengerjakan sebuah proyek, tetapi bisa dinilai untuk 2 mata kuliah. Gitu. Jadi ini yang saya bisa ceritakan adalah pengalaman pendampingan kita terhadap teman-teman difabel di kampus. Jadi kalau di luar kampus, saya mohon maaf, ini kemarin saya juga dapat WA itu seperti itu dari seorang teman. Mas Arief, ini saya mohon informasi kalau pesantren di Jawa Timur yang ngurusi difabel di mana ya? Gitu. Nah, saya ini kan walaupun ngurusi difabel sudah lama, tapi kan saya juga tidak tahu ya seluruh pojok Indonesia yang ngurusi difabel itu siapa saja gitu ya. Nah, apalagi sudah menyangkut pesantren gitu ya. Saya jawab, wah, saya nggak tahu ya Mas. Loh, katanya jenengan tuh ngurusi difabel, kok nggak tahu lah. Ya, terus piye lek arepe ngerti gitu kan. Karena saya juga kita ini kan masing-masing punya spesialisasi gitu ya. Yang spesialis pendidikan mungkin tidak tahu banyak yang terkait dengan pesantren misalnya begitu ya. Karena pesantren secara resmi inklusi itu nggak ada secara resmi ya. Kebanyakan pesantren itu punya santri difabel karena kebaikan hati kiainya gitu. Jadi bukan karena didesain untuk sebuah pendidikan inklusif di pesantren. Saya kira itu ya, Mas. Terima kasih banyak Pak. Mungkin nanti jenengan yang bisa mencetuskan pesantren difabel pertama di Indonesia. Tidak perlu pesantren difabel itu. Yang perlu itu pesantren inklusif. Jadi bukan pesantren difabel. Terima kasih banyak atas waktunya. Kajian ini sebenarnya mengingatkan saya kepada jadi sesosok teman difabel yang memiliki semangat besar untuk tetap kuliah.
Jadi di tahun 2018 saya dulu sering naik Trans Jogja, kebetulan juga satu bis dengan teman difabel yang kebetulan kuliah di UIN juga. Semangat beliau sangat luar biasa. Mungkin beliau mempunyai perbedaan, sedikit perbedaan dengan kita, tetapi dalam hal semangat mereka sangat luar biasa. Untuk itu kita perlu mencontoh teman-teman difabel untuk sama-sama meraih kesuksesan, khususnya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada pemilihan kata yang kurang tepat dan kurang menjadikan teman-teman kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parang nggih, Mas semuanya pamit. Oke, mohon Pak.